Oke, kalau biasanya YouTuber itu openingnya pakai halo guys, kalau di sini bukan. Kita opening dengan tepuk tangan yang meriah dulu. Oke, lo sekarang sedang mendengarkan Pengen Ngobrol Podcast bagi semua yang berada di Spotify, di Google Podcast, di Anchor ataupun di berbagai macam platformnya. Dan khusus episode yang kali ini Pengen Ngobrol live berkolaborasi dengan D&D Sport Race Management. Tepuk tangan gitu. Ini podcast gue nih baru pertama kali nih rame nih. Ada banyak penonton. Iya. Lu nggak cuma podcast, karena lu sekarang juga tampil di YouTube gue. Jadi ini podcast pertama yang akan tampil di YouTube-nya D&D Sport Race Management ya. Oke, ini sudah berada di studionya 90s Remote Race. Ya. Run to 90s Remote Race. Oke, dan saat ini buat teman-teman semuanya, gue sudah bersama dengan salah seorang race director dari D&D Sport Race Management yang di masa pandemi ini berubah wujud menjadi food reviewer, yang dimana kalau sore-sore, pagi-pagi, siang-siang, ketika mendengar panggilan mesra yang berbunyi, langsung auto nge-review. Iya. Itu gimana ceritanya lo bisa mendapatkan inspirasi menjadi seorang food reviewer dari efeknya race dibatalin? Om Didit Santoso. Itu kita di YouTube nih ya. Di YouTube. Kalau di sini di podcast. Gimana Om? Lo bisa berubah wujud menjadi food reviewer gimana sih? Sebenarnya bukan food reviewer gitu kan, bukan juga food blogger atau apa. Intinya gue ngelihat nih teman-teman selama pandemi banyak juga yang berubah profesi kan. Terus mereka mencoba untuk melakukan apa sih yang bisa gue perbuat, jualan lah atau bikin kue, bikin makanan gitu kan. Ada yang nanam pohon, ada apalah gitu. Terus paling banyak ternyata yang pada bikin makanan, ngirim makanannya ke gue gitu. Terus tolong dong di itu mas, di apa namanya, dicobain gitu, enak nggak? Kalau nggak enak kurangnya apaan gitu. Udah, terus gue ini aja, gue makan, gue coba, terus gue review apa sih ininya, kurangnya, ini udah enak dan lain sebagainya. Cuman kalau antar pribadi gitu doang kayaknya nggak asik gitu ya. Kayaknya harus gue publikasikan gitu kan. Bantu promosi. Awalnya tuh ada yang ngirim donat gitu kan. Wah, ini harus gue publikasikan nih gitu. Ngirim donat sore-sore. Gitu kan. Pas banget. Ya udah gue coba kasih sesuatu lah untuk penonton Instagram gue. Untuk netizen yang Om Didit. Netizen gue gitu. Nah, terus udah gitu lama-lama kok ada yang ngirim lagi. Waduh, kok ini nih seru juga nih ya. Nah, disitulah gue pikir kayaknya harus gue buatin suatu panggilan khusus tuh. Nah, keluarlah si paket. Karena lagi nyapu, lagi ngapain di rumah, dengerlah paket gitu kan, paket. Pas ini tiap hari paket, ternyata itu yang untuk minta di review. Ceritanya gitu. Seperti itu ya. Jadi gitu. Setiap kali mendengar panggilan mesra yang berbunyi, langsung. Berarti dampak race dibatalkan itu malah memberi dampak positif buat Om Didit ya? Karena gue pikir ini harus sama-sama tetap positif nih. Maksudnya untuk teman-teman yang lain juga harus positif. Betul. Gitu kan, jangan mikirin itu melulu. Gitu. Pikirinlah yang ke depannya kita harus ngapain. Betul. Nah, speaking of pikirin yang ke depan mau ngapain ini, sampai bulan ini nih D&D, kalau biasanya kita kan kalau nge-review kalau interview race management, udah berapa kali event. Nah, kalau untuk tahun ini spesial pertanyaannya, sudah berapa banyak race yang dibatalkan di tahun ini? Kita sambil ketawa aja ya. Karena mau nangis percuma juga gitu. Kita ketawain aja gitu. Tahun ini tuh kita ada 18 race. Kita juga kan kita sebenarnya nggak cuma race nyatok, tapi kita juga ada timing sistemnya, ya kan. Itulah. Jadi yang awalnya nanti kita bikin si remote race ini, gitu. Tapi whole 18 yang udah confirm tidak akan terselenggara atau postpone atau berubah menjadi virtual. Pokoknya macam-macam lah, ada yang postpone, ada yang batal, ada yang berubah jadi virtual. Totalnya ada 18. Sampai akhirnya lu waktu itu sebelum membuat remote race ini membuat review ya, membuat apa sih kayak kuesioner ya? Kuesioner, gue kasih kuesioner ke semua database gue. Kita kan punya database cukup banyak ya. Kita kirim, kita mau tahu apa sih yang lo mau tuh sebenarnya ke depannya gitu.
Oke. Apakah itu dari kuesioner itu yang akhirnya menimbulkan pemikiran bahwa oh kayaknya gue bikin remote race nih? Atau memang ada apa sih Om yang apa namanya tercetus untuk bikin ide remote race ini? Ya, gimana Om? Ini kan setelah pandemi banyak banget orang pada bikin virtual run, virtual run gitu. Tapi gue lihat virtual run ini tuh just virtual run yang orang lari sendiri-sendiri, terus udah gitu dia harus harus submit, upload lah dan lain sebagainya. Nah, gue kan orang race ya, gitu. Itu bukan race itu intinya harus ada balapannya, harus ada kejar-kejarannya, atau harus ada waktu tertentu yang kita nilai ciptanya. Nah, supaya apa? Orang-orang latihannya semangat. Karena gue udah punya pengalaman 20 tahun lah bikin race. Ternyata bikin race itu membuat banyak orang berubah juga. Yang tadinya dia nggak bisa lari, jadi bisa lari. Gaya hidupnya yang tadinya dia tidak sport menjadi sport. Terus ya automatically dia jadi lebih sehat, lebih percaya diri. Betul. Pastinya. Dari yang jajan macam-macam jadi jajannya ke toko-toko olahraga. Nah, lo tahu deh. Iya. Jadi sekarang makanya kita senangnya tuh orang-orang udah malah makin banyak ya setelah pandemi ini yang sadar akan gaya hidup sehat. Iya, itu dia. Makanya kenapa race-nya itu gue jadiin kunci dulu kata-kata race. Kemudian remote. Kenapa remote? Ya pembatasan di PSBB ini berat banget menurut gue ya. Paling banyak gue punya event sampai 16.000 peserta. Terus sekarang ya nggak mungkin lah ngumpulin orang sebanyak itu gitu. Jadi ya udah. Katanya kalau bisa di bawah 50 atau di bawah 30, di bawah 20. Ya kita harus muter otak bareng-bareng nih sama teman-teman yang ada di sini. Gimana caranya ya? Nah, akhirnya kita kembangin timing system kita tuh, sport split itu. Kita kembangin, terus udah gitu keluarlah ide ini. Bisa kok kita bikin finishnya terpisah. Finishnya bisa di beberapa tempat, tapi bisa kita kontrol. Nah, ini kalau lihat layar di belakang gua nih kan, bisa kelihatan nih pelari-pelarinya gitu. Itulah ceritanya. Iya nih ya. Nah, kemarin gue juga ikut nih Nanti masih Om Didit mau nanya gue. Cuman ini remote race ini apakah memang pertama kali? Kalau di Indonesia kayak gue baru lihat pertama kali. Iya. Kalau gue lihat ya. Apakah lu mengadaptasi ide yang udah ada di luar negeri atau memang ini pure baru pertama kali gitu? Ini sekalian lu ngeklaim aja nih sama netizen nih. Ya kan? Jadi kan kalau orang tahu ini race kayak gini, ini punya D&D Sport Management, race management. Tepuk tangan dong. Gimana? Lu udah ada di luar negeri atau gimana? Ini ide kita. Ya. Ide kita memang benar-benar murni dari teman-teman nih, kita diskusi terus kan selama ini kita bikin apa, akhirnya keluarlah si remote race ini. Dan di luar negeri malah belum ada nih yang gue lihat seperti ini. Di Indonesia kita cek juga ternyata belum ada juga gitu, bahwa remote race ini adalah kita yang pertama bikin. Gitu ceritanya. Nanti mudah-mudahan menginspirasi semua teman-teman race management di Indonesia ataupun di dunia ya. Mantap. Tepuk tangan lagi dong buat D&D Sport Race Management. Ya. Ini persiapannya berapa lama Om bikin remote race ini? Sekitar 4 bulan kalau nggak salah. 4 bulan? Iya. Sama kayak nyiapin event-event biasa yang dulu lo bikin nggak gitu? Iya. Ini kan makanya ini kan race kan. Sebenarnya sama aja ketika kita bikin race kita ngomong enaknya apa? Race tradisional atau race offline. Ya. Kan kalau online kan pakai race offline itu 4 bulanan juga. Jadi ya ini kan sama race juga. Kita harus nyiapin buka pendaftaran, terus udah gitu kita harus nyiapin finishernya. Apalagi tambahannya sekarang kita nyiapin tempat finish. Plus satu lagi, nyiapin konsep ini, sistemnya. Nah, ini yang ada tahapan-tahapannya gitu. 4 bulan, jadi lo ngambil timeline ini sama aja kayak race biasa lah gitu ya. Mati layarnya. Pertanyaan berikutnya apa? Mati. Ini nanti ngomong-ngomong soal layar mati, ini ada denger cerita-cerita juga nih pas lagi event nilai. Kagok. Kagak apa-apa, tenang aja. Ini terus pas dibuka pendaftaran nih waktu itu remote race. Gimana antusiasmenya para teman-teman pelari ketika lu umumin di Instagramnya D&D? Instagramnya apa dulu? Kasih tahu dulu dong sama teman-teman. Instagramnya D&D Sport
@rest_mgt. Oke, itu harus di follow nanti biar tahu ada info-info race apa lagi selanjutnya. Ada info race, ada info apalagi terkait dengan kesehatan, lari, triathlon dan lain sebagainya. Oke. Kalau info paket di mana? Itu ada di Instagram gue. Instagram lu. Oh iya. Lanjut. Oke, gimana lanjut tadi? deh. Tadi peserta ya. Begitu lo buka pendaftaran, lu ngumumin nih, gue mau bikin remote race. Gitu. Target kita tuh tadinya cuma 200 untuk yang daftar. Ya kan? 200 cukup deh gitu kan. Karena kita sebenarnya cuma mau ngambil 50 dulu. Karena 50 ini kan ya itu social distancing, physical distancing. Yeah. Namanya orang belum pernah bikin race, belum ada race selama 4 bulanan lebih. Tiba-tiba kita bikin race nggak mungkin terlalu gede. Gitu. Maraton langsung. Nah, tewas di tempat. Bahaya kan? Apalagi katanya harus jaga kesehatan, endurance, itulah kayak gitu. Nah, jadi kita buka terus sudah gitu ada 400 yang waktu itu daftar ke kita. Kan kita buka lewat email juga tuh. Email blast, terus ada Instagram. 400 langsung kita stop. 400-an something lah. Terus kita stop karena jangan kebanyakan juga yang seleksi nanti ribet juga kan. Gitu. Karena masih dalam pembatasan sosial berskala besar itu. Betul. Terus kita juga harus mensosialisasikan ini apaan nih barangnya gitu. Orang kan taunya virtual run. Konsepnya kan berbeda nih. Sama sih tapi berbeda. Gimana tuh? Sama tapi beda. Ya gimana ya, sama-sama race tapi wujudnya ada something yang beda. Iya, karena ini kan kita nggak submit setelah lo finish, nggak submit. Kalau si yang virtual run itu kan setelah lo finish lo harus submit. Nah, kalau ini kan enggak. Memang konsepnya setelah lo finish itu seakan-akan lo ngelewatin garis finish. Jadi automatically timingnya stop. Oke. Susah nggak waktu sosialisasi ke teman-teman pelari gitu? Soalnya kan kalau lo tahu kadang-kadang kita bikin rules and regulation aja nggak dibaca sama teman-teman pelari. Bener nggak? Nggak apa-apa, itu adalah kelebihan orang Indonesia. Kelebihan orang Indonesia adalah sering bertanya. Iya. Tapi malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau banyak bertanya malu-maluin. Gimana? Waktu sosialisasinya lo ada tantangan nggak untuk mendorong teman-teman pelari? Kita sadar dengan susahnya sosialisasi sesuatu yang baru, makanya kita waktu itu bikin kita bikin race briefing. Kita undang, lo juga gue undang kan waktu itu. Kita undang, kita kasih tahu apa aja yang harus kalian perhatikan untuk itu aja. Yang datang atau yang hadir waktu itu cuma setengahnya. Baru 26 atau 27-an orang lah. Indonesia banget ya. Nah, gitu deh. Terus habis itu baru deh pada tanya-tanya, dan kebiasaan kita adalah nanyanya nanti setelah acaranya tidak ada. Nah, gitu. Jadi setelah waktu itu selesai race briefing, baru tuh japri lah. Ini kali gini gimana, kali itu gimana lah. Tadi kita buka session nggak ada yang nanya. Gitu deh. Malah sampai ada yang nanya sampai ada yang curhat loh di Instagram dia. Gue baca tuh satu komen tuh ada yang aku mau UAS Kak, jadi nggak bisa ikut gitu, kelewatan. Ada tuh gue baca kemarin di Instagram dia. Jadi memang tantangannya ya itulah, mensosialisasikan kepada teman-teman pelari gitu ya. Nah terus tensionnya kalau dalam persiapan remote race dari awal sampai hari H pelaksanaan. Nah itu apa aja tuh? Kalau race yang offline deh kita, let's say ini kan ya cuaca di jalur gitu kan, perizinan. Gue ketawa kenceng banget perizinan. Terus ya teknis di lapangan itu kan udah biasa lo hadapin. Nah kalau untuk yang mempersiapkan remote race ini, ya kalau lo lihat di sini deh, ini kita kan benar-benar berubah dari yang rutenya di lapangan, jadi rutenya di sini dulu nih. Virtual kan, rutenya ada di layar. Terus udah gitu konsepnya menggabungkan antara online sama offline. Offline-nya nggak banyak bahkan karena let's say yang pelari dan finisher aja nih yang offline-nya, sedangkan semua konsep di godoknya itu ada di kantor. Nah, perubahan dari anak-anak lapangan menjadi anak kantoran. Ini mas-mas dan mbak ini yang ada di belakang-belakang kita ini. Belakang layar ya. Coba dada-dada meskipun nggak kelihatan. Gue seneng nih, podcast gue hari ini rame banget nih. Podcast gue rame banget nih. Pengunjungnya ada 5 ribuan nih. Ada 5 ribuan.
Udah kayak mau rest pokoknya ya. Terus gimana? Itu pertama kita harus mikirin mindset lo harus kita ganti dulu nih. Gitu. Kita bukan race di lapangan. Race kita nih sekarang ada di screen. Itu dulu yang pertama. Jadi apa yang harus dikerjain nih? Harus membuat suatu cerita atau skenario apa sih yang mau kita tampilkan di layar kita. Karena kan semua orang akhirnya pada lihat di YouTube kan nantinya. Di YouTube lah, anggap aja layar kan. Nah, itulah perubahan yang mendasar dulu, menggantikan mindset, terubah, terus udah gitu membuat sesuatu yang benar-benar baru. Nah, perubahan ini yang memang jadi tantangan kita di awal-awal. Yang tadinya ngukur rute, sekarang nggak ada yang diukur rutenya, gitu kan. Ngukur rute juga, kita bahkan ke rute yang kita buat di sini gitu kan, di Blok M. Waktu itu kan konsepnya Blok M karena 90s kan. Oh iya, tempat nongkrong zaman dulu lah ya. Nah, beneran kita datang ke sana, kita buatin videonya, kita ambil foto-fotonya. Karena itu bagian dari apa yang mau kita tampilin di siaran kita, ceritanya di live kita. Jadi lo perkuat di di medianya nanti lah ya. Kayak gitu. Nah, sedangkan timing kita juga kita perkuat terus dengan akurasi ininya ya lo sendiri kemarin ngerasain kan bagaimana timing kita bekerja gitu. Dan itu beneran kita usahain. Kayak misalnya ada provider masing-masing beda-beda. Betul. Ininya challenge-nya. Belum lagi handphone, merek handphone juga ternyata beda-beda ininya, daya tampung atau daya terimanya. Nah, kayak gitu kan juga jadi susah ya. Betul. Dia jaringannya juga harus dilihat seperti itu juga. Dia. Nah, itu tadi yang gua concernin di situ tuh. Maksudnya ini kan orang gadgetnya beda-beda, belum lagi versi gadgetnya juga beda-beda. Nah, kayak gitu-gitu tuh gimana tuh lu nyiasatinnya tuh? Itu bagian tip teknis nih. Jadi kalau misalnya ada problem, memang beberapa kali kan setelah kita setelah kita kasih waktu untuk silakan download, silakan klaim profile, kalian coba aja semuanya. Kan ada yang nyoba dan ada yang bermasalah, gitu. Lo waktu itu kayaknya nggak masalah ya? Sebenarnya kalau gua sendiri waktu itu pas download nggak masalah. Begitu gua klaim profile juga nggak masalah. Cuman waktu itu gua bermasalahnya waktu mau update foto. Nah, waktunya foto gua kagak ada. Gitu. Iya tuh, foto gua mana ya gitu. Kayaknya soalnya waktu pas lagi upload foto tuh sempet nggak keganti fotonya. Waktu itu. Nah, kayak gitu-gitu lah. Iya, ada yang waktu lari dia cuman waktu latihan dia cuman kecatat 3 kilo doang. Gitu. Nah, gue senang kalau ada masalah di awal karena waktu coba silahkan lapor ke gue supaya gue bisa report ke tim teknis untuk ayo ini ada apa ya. Gitu. Nah, memang harus ada yang dikerjain sama terutama yang ada yang masalah dengan sinyal. Lo harus cek lagi, lo buka lagi, kayaknya harus mengirimkan sesuatu di aplikasi gue itu. Dan itu selesai juga masalahnya. Ada selesai ya? Iya. Nah, kalau waktu itu yang sempat gue coba tuh adalah beberapa hari sebelum race gue tes dulu. Kan gue bilang sama lu kan, gue tes ini GPS-nya akurat apa enggak gitu. Ternyata begitu gue coba akurat, aman. Gitu. Lega lalu ya, gue nggak komen apa-apa. Ya. Nah terus itu tadi lah ya masalahnya. Malah waktu lagi hari H pun begitu gue lihat hasilnya gue cocokin sama jam gue, emang sih gue hidupinnya nggak beda jauh, jadi gue hidupin jam dulu baru hidupin si aplikasi itu. Tapi ya nggak beda jauh lah, mirip lah ya, masih mirip. Nah terus itu tadi soal teknis lah, sudah bisa terkendali lah ya. Nah berikutnya nih, kalau ngomongin sama orang event ini kan ngomongin cost. Gimana kalau fulus nih. Nah kan kalau mau bikin event itu kan pasti lu mempertimbangkan soal cost. Nah bedanya dulu waktu bikin event yang di offline masih yang melibatkan masyarakat banyak lah, event massal gitu. Nah dengan online ini perbandingan costnya tuh gimana? Apakah bisa dibilang similar sama atau mungkin beda-beda tipis atau mungkin beda-beda jauh? Gimana tuh? Sebenarnya gini, kalau dibilang beda jauh ya bisa beda jauh, tapi kalau nanti konsepnya berkembang dimirip-miripin ke race yang offline, ya bisa jadi beda tipis gitu. Contoh gini, ya kita pastinya karena ini online, ya tidak ada perizinan, ya kan. Terus udah gitu kayak misalnya kita tidak ada venue yang kita harus develop. Artinya dari sisi produksi kayak tenda, panggung dan lain sebagainya kan sampai saat ini nggak ada, gitu. Jadi beberapa cost memang dikurangin, masih dikurangin gitu. Tapi nanti kita kan nggak tahu, kayak misalnya gini, gue dapat sponsor atau dapat klien,
Mas gue pengen di tempat finish adain booth gue dong. Oh, Gitu. Ongkosnya gitu. Nah, itu kan jadi kos yang tadinya cuma 1 titik dipecah ke 10 titik gitu atau 20 titik gitu. Berarti lu nggak bisa bilang ini cost-nya lebih kecil ya, karena kan tergantung nanti kalau misal lu ah, udah nawarin. Tapi lu ngomong-ngomong kemarin begitu lu ngadain remote race, lu juga pasti ngasih lihat ke klien kan? Oh Ini iya nih, lah, iya dong. gimana? Ya itu dong. Gimana feedback dari klien yang lo kasih lihat? Oh ini kita bikin remote race, eksekusinya akan seperti ini pada hari H, atau mungkin ada yang ikut lari? Oh, itu pasti karena gini, kondisi pandemik ini membuat kita nggak bisa ketemu sama klien kita. Ya. Ketemunya lewat online meeting. Itu Which is kalau ngomongin online meeting, nggak ngena ya? iya. Emang kena langsung ketemu langsung ya? Nah, itu dia. Nah, akhirnya kita juga ini nih salah satu bagaimana kita mempresentasikan konsep ide kita ke klien. Oke. Iya kan? Klien udah pasti gue ajak itu lari. Kan klien-klien gue juga banyak yang suka lari. Iya. Oke, ikut. Biar lo tahu konsep ini awalnya bagaimana, terus udah gitu eksekusinya kayak apa, sampai endingnya nanti kayak gimana. Kalau memang menurut Anda semua ini bisa di-develop ke sesuatu yang berkaitan dengan kemajuan produk masing-masing, monggo silahkan. Gitu. So far feedbacknya gimana? So far cakep. Wih, udah ada berapa klien yang mau? udah ada berapa permintaan yang mau bikin event remote race selanjutnya? Iya, pokoknya lumayan deh, tim gue lagi pusing-pusing aja gitu. Bener pusing nih. Bener pada pusing nih. Ada yang sampai sakit gigi mikirnya. tiap hari begini ya Iya, ngetik kayak iya, gini. iya, Aduh. gitu. Oke, itu tadi ya. Berarti udah dapat feedback bagus lah. Jadi kita ke depannya mudah-mudahan ini menjadi warna baru race khususnya di Indonesia lah. Apalagi kita semua udah sakau banget pengen race ini. Ya kan? Iya. Sakau banget gue. Itu salah satu ya. Gue juga senang dengan race kan. Iya, iya. Karena kalau ada race yang gue kejar, biasanya gue latihan. Oke. Latihan itu ada targetnya. Iya. Nah, dengan target-target latihan ini ya merubah pola makan, merubah pola istirahat gitu kan. Ya jadi pengen ngejar ke arah sana. Walaupun gue tahu gue nggak bakal juara. Oke. Nah, jadinya dengan adanya seperti ini, paling nggak orang bisa ngerasain deh race tuh kayak, maksudnya race bukan persis banget, tapi paling nggak ngerasain deh. Gitu. Euforianya Iya, seperti apa. Nah terus gue mau nanya lagi nih, setelah mengadakan remote race kemarin nih, ada kendala-kendala apa aja yang lucu-lucu, cerita-cerita yang yang sekiranya ini kayaknya bakal menjadi pertimbangan gue nih buat selanjutnya, jangan sampai kejadian lagi gitu. Atau ada kendala-kendala teknis ataupun non teknis apa aja? Ini udah pada ketawa aja nih di sini nih. Apaan? Silakan bongkar. Silakan. Yang lucu waktu itu waktu gue jelasin di sini nih. Oh ini. Ya, di mana namanya, di screen yang ini nih. Ini kan screen ini waktu kemarin gue lagi ngejelasin, ini ceritanya lagi ada leaderboard. Oh, leaderboard. Jadi yeah. ketahuan nih siapa yang lari pertama, kedua dan seterusnya. Oh. Nah, lagi asik-asik yang ngejelasin, terus udah gitu tiba-tiba mati, Bos. Yes. Kok bisa? Terus gimana? TV-nya kecanggihan. Oh, TV-nya Jadi, kecanggihan. ini adalah teknologi baru yang kita kurang paham. Gimana ceritanya kurang? Android TV. Oh. Nggak dikutak-katik, disetel doang, toto mati. Jadi ini kelolosan lah ya. Kita satu studio panik, tapi bukan panik sih. Jadi Kaget lah. wih ini kenapa nih gitu kan? Tapi untungnya teman-teman di sini cukup lihai lah gitu kan. High tech semua lah ya. High tech nggak sih? Enggak. Pokoknya anak-anak udah lihai banget, terus langsung di switching karena kan kalau kita ngomongin screen atau kita ngomongin YouTube kan tontonan nih sebenarnya. Iya. Jangan sampai kelihatan ini terlalu lama, miss-nya terlalu lama. Jadi langsung di switch. Terus udah gitu kita ngerubah ke layar yang ada di depan kita gini nih, monitor nih. Ini race-nya orang-orang kayak gini nih. Iya nih. Iya. Terus kita bacain deh satu-satu. Gitu. Wah ini udah ini, akhirnya semangat ya terus ya, Yano ya. Gimana rasanya kemarin jadi MC itu? Gue pengen tahu nih. Biasanya lo jadi RD, sekarang gimana jadi MC rasanya? Kacau bos. Kenapa? Kacau bos. Latihannya. Emang gimana? Gue orang yang ada di belakang layar, nggak pernah ada di depan. Terus tiba-tiba gue disuruh
bacain sesuatu, gue harus ngomong sesuatu. Iya, gitu deh kayak kemarin. Lagi partnerannya sama Partnerannya sama Juju kan, gitu kan. Iya. Bening bener kan. Maksudnya bening gimana nih? Ya. Di kamera kebanting banget ini. Gue tuh kayak kelihatan gigi doang kalau di kamera. Terus. Parah banget. Ya, apa namanya? Jadi satu hal yang lucu bagi gue karena gue bener-bener harus banyak belajar. Jadi kita nih satu kantor semua bener-bener belajar. Jadi ada yang belajar memang teknisnya si sport split, ada yang belajar tentang rundown, ada yang belajar dengan sound dan lain sebagainya. Karena kita kan orang lapangan semua. Gue sendiri belajar gimana caranya ngomong ya kayak gini nih, gitu kan, terus ngomong depan kamera. Gitu. Jadi ini semua sama-sama belajar. Gitu, Bos. Jadi ini memang dampak positifnya, nggak melulu semuanya aduh serba turun semuanya, serba hilang pekerjaan apa segala macam, malah ini menuntut buat apa namanya lu belajar biar semakin berkembang ya. Iya, gue jadi banyak ilmu gitu kan. Jadi gue harus mencari materi sebanyak-banyaknya tentang kalau jadi komentator race itu ngomongin apa sih gitu. Terus udah gitu yang asik gaya ngomongnya seperti apa sih? Gitu deh. Tapi tetap ya ada panggilan mesra juga kemarin ya di YouTube ya. Panggilan mesranya kayak gimana? Pakai. Di sini penontonnya masih ada ya berarti ya? Tepuk tangan buat penontonnya dong gitu. Gila, mantap. Nah, oke, kemarin nih race ini kan dibuat hanya untuk sekedar tes. Terus udah gitu kan mungkin nggak ada kompetisi di antara, meskipun leaderboard ini kan memang simulasi ada kompetisi. Nah, nantinya kalau memang beneran ada kompetisi yang memang pemenangnya dapat hadiah atau gimana. Nah, itu apakah ada pertimbangan yang masih akan lu pikirkan untuk gimana caranya? Karena menurut gua gini, virtual run itu menghadirkan manusia-manusia super. Ada yang hasilnya 10K 5 menit, ya kan? Ada yang half maratonnya setengah jam. Itu kan antara memecahkan rekor dunia baru ya. Iya. Larinya istilahnya ya kaleng-kaleng larinya gitu kan. Iya, makanya jadi makanya itu dia, gue melihat gitu tuh virtual run banyak manusia-manusia super nih ya, lari cepet-cepet banget. Beneran atau enggak nih? Nah, buat mengantisipasi itu Om, gimana? Tetap menjaga sportivitas. Yang namanya virtual event itu remote race. Konsepnya kan memang ini berlari sendiri-sendiri. Terus udah gitu nggak kelihatan mata sama juri. Ya, itu tuh. Itu yang pertama dulu. Kalau kita ngomongin race ada juaranya atau ada podium gitu kan. Itu harus ada jurinya yang benar-benar melihat si pelari ini lari beneran apa enggak. Dia yang lari atau bukan gitu kan. Kejujuran pada saat race itu harus dinilai kalau mau ada podiumnya. Nah, kalau virtual bagaimanapun ceritanya menurut gue nggak bisa ada juaranya karena kita nggak pernah tahu. Sejujur-jujurnya orang ya kalau ternyata di situ ada iming-iming hadiah berupa X rupiah atau X dolar gitu misalnya. Wah, dicari itu gimana caranya supaya dapat. Iya. Yang ambi-ambi. Iya gitu kan. Nah, kita lagi ngembangin dari sport split kita gimana caranya menggabungkan antara yang virtual sama online dengan offline ini nanti bisa kita bikin sebuah race yang memang ada juaranya tapi juga ada penggemarnya yang sama-sama ikut lari di waktu yang sama. Gitu. Jadi ngawinin sistem nih. Gitu kan. Nah, ini yang lagi kita kembangin, lagi kita coba sama kita lagi cari formulanya kayak apa. Titik terangnya sudah ada. Titik terangnya udah ada. Cuman tinggal ngalusinnya gimana nih gitu. Karena kan ini masih pandemi. Terus kita nggak ada yang pernah tahu ininya kapan kelarnya gitu. Terus kalau kita mau gabungin sama yang offline dengan jumlah orang yang agak banyak, boleh nggak di tempat itu? Perizinan lah gitu. Nah, itu dia. Gitu. Gue paham nih. Iya, harus di kesini sini nih ininya nih. Ya tapi ya sudahlah, semoga ada titik terang nanti ya. Biar ya teman-teman yang udah pada sakau pengen race ya kan bisa segera race gitu kan. Paling nggak dari kita dulu internal. Sistemnya kita rapihin dulu. Kita rapihin dulu, kita bagusin dulu sehingga nanti ketika kita dapat lampu hijau dari bapak-bapak di sana, kita udah siap. Gitu. Jadi lu ibarat katanya tetap mengikuti protokol, tapi lu sudah mempersiapkan senjata nih. Senjata. Ini memang harus begini ya. Gitu. Dibanding lu serabut nanti gak jadi. Nah, itu dia.
Lu udah kalau serabot tuh lu udah ngeluarin terlalu banyak hal yang nanti akhirnya jadi percuma. Iya. Gitu. Kan kita kan tidak suka di PHP-in ya. Gue nggak ikutan. ini gue apa namanya memposisikan diri gue sebagai peserta lari. Yang di PHP-in maksudnya? Iya, yang di PHP-in istilahnya seperti itu gitu. Itu tadi seputar remote race ya. Kita sudah bicarakan tentang kendala-kendalanya. Nah, sebenarnya waktu sebelum podcast nih, gue udah nanya beberapa peserta di belakang. Mau tanya gimana sih mereka pesan-kesannya. Overall sih mereka suka dan apa namanya? Ada juga yang bilang gini, satu inputan nih dari pelari ini. Ada pelari dia bilang coba kalau bisa finishernya itu kupon makan. Kupon makan? Iya. Loh, kan udah kita kasih makan. Kurang kayaknya. Kurang. Ada yang bilang gitu, temen gue ada yang bilang. Mungkin kita harus kerja sama restoran Padang atau apa gitu kali. 5 kilo dapat nasi Padang. Tapi kemarin sih dapat refreshment, Bro. Tapi kemarin dapat refreshment. Dapat. Cuman kayaknya kurang yang gitu. Oke. Jadi bisa dipikirkan lagi lah gimana. Coba Mbak, Mas yang ada di sini, refreshmentnya katanya kurang banyak. Iya. Banyakin nasi. Kita kasih nasi aja. Iya. Kita kasih nasi tapi nggak kita kasih lauk gimana? Nasinya segepok ya. Oke sih, Pri. Tepuk tangan dong. Yang penting ada refreshmentnya. Ya, tepuk tangan aja dulu. Nah, oke. Ke depannya nanti ada apa lagi dari DND Sport Race Management yang hadir dengan konsep seperti ini? Ya. Bocoran dong. Iya. Gimana? Bulo bangin sekalian. Gimana? Remote race ini ya. Yeah. Oke, jadi kalau ngomongin remote race ini kita akan bikin event-event yang seperti ini ke depannya. Paling enggak sama teman-teman yang tadi lo bilang Sakau pengen race itu bisa merasakan kemiripan antara virtual dengan yang real race-nya. Ngerasain dulu nih karena tetap di event remote race mereka kan dapat catatan waktu. Catatan waktunya ada dan itu lo bisa dapetin ketika lo finish, ya kan? Lo dari situ bisa nge-track hasil latihan lo seperti apa. Nah, ini bisa berkembang nggak cuma untuk lari, tapi juga bisa untuk sepeda. Nah, gitu. Kalau ada event tri juga kan, biasa bikin. Ya, kan kita ada event triathlon. Cuman kalau triathlon itu yang pastinya untuk berenang nggak mungkin lah. Masa nanti handphonenya dibawa-bawa. Lu ganti rugi. Ntar gue jadi masalah gitu. Mungkin satu lomba lagi ya dikombain aja antara lari sepeda lari atau lari sepeda jalan gitu kan. Intinya yang berkaitan dengan endurance dan pergerakan menggunakan GPS itu bisa. Oh, jadi ini lagi dikembangkan lah ya. Ya, kita coba kembangin semua. Dan nantinya juga kalau misalnya segera mungkin kembali ke normal, bukan di normal ya, normal, race bisa ada lagi. Ini kita bisa join bareng, gitu. Jadi kayak misalnya, ya udah yang ikut race, iya. Jadi misalnya yang ikut race di lapangan, let's say ada 10.000 peserta, gitu. Karena venue nggak nampung lagi. Tapi kan race-nya di Jakarta misalnya. Tapi seluruh orang Indonesia pengen juga dong ngerasain dapat medali yang sama, terus udah gitu dapat euforia yang sama. Ini bisa kita jalanin juga di waktu yang bersamaan race di luar kota Jakarta. Menarik nih. Gitu ceritanya. Menarik nih. Berarti makin banyak orang yang bisa ikut. Nah, dampak dari event tersebut itu bisa lebih gede daripada ketika eventnya di spot itu aja. Gitu ceritanya. Karena kan, nah ini kan lihat nih. Misalnya ini pakai rute yang event apa namanya? Offline. Ya kan? Ceritanya rute offline lah ya. Ini rute offline. Nah, ini kan bisa kita jadiin online rutenya. Ketika kita jadiin online, ini kan pelari-pelari. Semua pelari itu nanti bisa ada di sini. Yang offline pun di sini, yang online pun di sini. Bisa. Bisa. Serunya gitu. Jadi nanti mungkin kalau peserta ada 10.000, gue nggak tahu berapa TV yang ada di sini semua. Kalau misalnya belakang TV semua nih. Gue nggak tahu deh. Waduh. Tinggal dipikirkan oleh bapak-bapak dan ibu di sini lah ya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi nanti ini nggak selesai di sini aja. Ini bisa terus. Bisa gitu. terus ya. Bisa terus. Jadi kapan dong next eventnya? Bocoran lagi. Sengaja emang gua kulik terus biar dapat bocoran lagi. Kapan? Yang belakang ada kapan lagi? Bulan depan. Kita tunggu ada apa. Nanti tinggal dipantau aja nanti ya. Tinggal dipantau aja. Di Instagramnya DND Sports _ MGT. Ya, atau enggak nanti atau untuk di YouTube kita juga. DND Sport Race Management ya. Oke. Nah,
kita sudah tiba di penghujung interview. Atau lu mau ada? Curang deh. Dari Apaan? tadi gue mulai yang ditanya. Oh gitu, ada balasan nih. Lo ada yang mau nanya nggak ke Yano? Kayak belajar di kelas. Ya nggak apa-apa. Silakan. Oke, gue mau nanya. Oke. Kan lo kemarin jadi peserta, Ya. ya kan? Apa sih? Kenapa sih lo pengen jadi peserta? Gue pengen Iya. jadi peserta. Oke, gini. Sejujurnya gue tuh tidak tertarik dengan virtual run. Oke. Gue termasuk orang yang tidak tertarik dengan virtual run karena menurut gue hype-nya kurang. Oke. Cuman lari sendiri, terus ntar upload sendiri. Karena itu banyak yang nggak jujur atau apa. Nah, cuman begitu gue lihat remote race, terus gue lihat lagi pakai aplikasi, oh ada trackernya. Terus udah gitu lo tambah lagi dengan apa namanya ditayangin live gitu. Jadi ya seperti itu tadi menggabungkan antara yang kita kangenin offline race dengan virtual gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan oke, gue ikut deh gitu. Terus udah lama nggak nyanyi lagu Indonesia Raya bareng kan? Nah, itu dia. Udah lama nggak begini, coy. Iya. Jadi lo kemarin gini dulu, begini dulu. baru lari. Iya, jadi udah kayak race beneran lah gitu. Dan dengerin nyambutnya tuh di headset. Ya kan ditayangin di YouTube. Cuman di YouTube-nya taruh di kantong. Dapat nggak sekarang pertanyaan gue? Konsep ini dapat paling nggak itu tadi untuk nyamain dengan race yang udah ada sebelumnya. Konsep ini dapat nggak di lo? Menyamakan dengan race yang sebelum-sebelumnya nih. Yes. Konsepnya. Masih belum 100%. Oke. Karena kurang memfasilitasi teman-teman yang gila foto banyak. Nah, itu dia. Gila. Karena kan kalau virtual banyak, kalau virtual race kan kita nggak bisa foto, nggak ada Gitu ya? foto. Iya. Nah ini jadi apa namanya, kalau untuk yang pada nyari target waktu bisa. Karena Bisa. kemarin gue lari nyari target waktu, ya kan? Oke. Kelihatan Dapat tuh, ya, kali itu dapat. dapat banget gue sampai penyok gue lari kemarin. Ya kan, refreshment ada, ya kan. Nah ini yang foto nih, Om. Oke. Ada solusi kah atau ada penjelasan gimana buat teman-teman yang penggila PB atau foto banyak? Ya. Gimana? Ya nanti bisa aja sih kita kerjasama sama. Ini kan yang teman-teman suka pada motret banyak nih, Iya. ya kan? Banyak banget gitu kan. Terus mereka juga sudah mulai kece nih foto-fotonya, gitu. Portofolionya keren-keren lah. Keren-keren. Ya. Bisa jadi nanti ke depannya kita kerjasama sama mereka. Oke. Gitu. Ya, katakanlah kita menjadi jembatan antara peserta dengan mereka, fotografer-fotografer. Mereka bisalah bikin semacam paguyuban kayak atau apa gitu kan. Kan selama ini teman-teman fotografer juga sendiri-sendiri semuanya gitu. Karena nanti ya kalau memang misalnya berkembangnya sangat-sangat bagus, ini udah gue konekin aja. Dan lo ngobrol aja berdua karena lo mau lari di mana kan yang tahu lu. Mau fotonya bagaimana ya silahkan ngobrol. Gitu, kita jembatan aja. Oke, sudah terpikirkan lah ya. Cuman Sudah terpikirkan. lanjutnya bagaimana silakan nanti kontak langsung aja. Yoi. Ini sudah menemukan solusi untuk teman-teman yang kangen di foto sama fotografer di race, ya. Oke. Karena ada pertanyaan juga kemarin. Apa? Waktu di Virtual meeting ya. virtual meeting itu. Iya. Om, nanti ada nggak fotografernya waktu di finish? Kurang ya. Tetap aja. Gila. Oke. Orang udah dibuatin race online, ya kan, live, lo jadi artis YouTube gitu kan, lari Gratis lagi. gratis kan, masih minta foto juga gitu. Biasa lah, dikasih hati minta jantung. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan menjadi Iya, masukan iya, juga iya. buat teman-teman ya. Boleh. Iya, gitu. Ininya boleh. Oke. Ada lagi yang mau tanya sama gue nih? Oh, dia butuh ditanya loh, gila loh, dia butuh ditanya. Dia harus pertanyaan. Oh, ini aja deh. Tapi feedbacknya setelah teman-teman yang ikut remote race kemarin gimana? Feedback teman-teman overall. Kalau gue lihat dari feedback di sosmed bagus. Oke. Ya banyak yang komen hampir sama dengan race offline, Oke. ya kan. Dan mereka senang karena mereka dapat finish ketemu teman-temannya, Iya. terus tetap social distancing, physical distancing, dan apa ya itulah minta lagi, Oh, adain lagi. jadi apa namanya, makin banyak teman-teman yang sakau akan race. Kau susah karena di kau. Guys. Cepet banget Mbak. Ini Mbak komennya. Oke, karena gitu pendapat. Bagaimana pesan kesan Om Didit buat teman-teman semuanya menyikapi pandemi ini? Kalau dari teman-teman race management kan ini menyikapi dengan hal yang positif dengan membuat inovasi terbaru remote race. Siap. Oke. Siap.
Oke, kalau pesan-pesan buat Om Didit, buat teman-teman pelari, teman-teman sesama race management, buat semua para penggiat olahraga khususnya lari untuk menyinggapi suasana pandemi ini gimana? Yang pertama, menurut gue harus positive thinking dulu ya. Oke. Semua harus dengan positive thinking dulu sehingga nanti bisa menghasilkan positive action. Kalau gue Seperti, mikir gitu. iya. Ya kayak gini deh. Kalau kita mikirnya negatif terus, nggak akan ada seperti ini. Gitu. Begitu juga untuk teman-teman pelari. Jangan pandeminya disalahin, tapi coba gali lagi gimana caranya bisa tetap olahraga, tetap happy walaupun nggak ada race. Untuk teman-teman race management yang lain, gue yakin itu yang ada di sana teman-teman lebih hebat dari gue. Gitu. Pasti bisa menghasilkan sesuatu yang kece-kece juga. Oke. Gitu. Banyak kok, masih banyak yang bisa digali sebenarnya. Dan gue yakin mereka bisa semua. Waduh. Jadi dengan positive mind akan menghasilkan positive action ya. Yoi. Oke, seperti kalau mendengar panggilan mesra yang berbunyi. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Om Didit dari DND Sport Race Management. Tepuk tangan dong. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman DND Sport yang sudah bersedia berkolaborasi dengan Pengen Ngobrol Podcast ya. Karena ini Pengen Ngobrol Podcast akan hadir juga di YouTube-nya DND Sport Race Management. Seperti kita lagi syuting ini buat YouTube ini. Ini buat YouTube ini. Nanti Om Didit juga tampil di Spotify saya. Dan juga sama teman-teman di sini. Oke, thank you banget buat Om Didit. Physical distancing. Oh iya. Iya. Thank you banget, sukses selalu buat teman-teman DND Sport Race Management dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Yano and Om Didit sign out. Thank you very much semuanya. Ini kan dikasih musik-musik nggak kayak di insert kan? Ya. Oke lah, kelar. Thank you. Tepuk tangan. Thank you.